Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Surya Pantona. Nomor induk mahasiswa saya 235.012. Jurusan S1 Informatika Angkatan tahun 2023. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul 4 fungsi manajemen untuk penilaian akhir semester 2 mata kuliah dasar manajemen. Fungsi yang pertama adalah planning. Jadi pengertian planning adalah sebuah proses ditentukannya tujuan dari sebuah organisasi dan cara-cara yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Fungsi planning yang pertama itu menetapkan tujuan organisasi maupun itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua, menyusun strategi. Jadi ketika sudah ditetapkannya tujuan, maka organisasi akan menyusun strategi yang paling efektif dan juga efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Jadi karena sudah ditentukannya strategi, maka penggunaan sumber daya dan waktu dari proses pencapaian tujuan tersebut dapat menjadi lebih efisien. Yang selanjutnya adalah manfaat planning. Jadi manfaat yang pertama adalah memberikan arah yang jelas. Ketika organisasi memiliki arah yang jelas, maka langkah-langkah ke depan yang akan diambil itu menjadi lebih terarah. Yang kedua, mengurangi peluang kegagalan. Jadi karena sudah dilakukan perencanaan, yang biasanya perencanaan itu dilakukan dengan melakukan observasi dan juga riset. Nah, itu peluang keberhasilan ataupun kegagalan. Jadi peluang kegagalannya bisa lebih dihindari. Yang ketiga adalah pengoptimalan sumber daya. Jadi karena arah dalam menentukan langkah-langkah tersebut sudah jelas, penggunaan sumber dayanya menjadi lebih optimal. Keempat, meningkatkan kemampuan adaptasi. Jadi ketika dilakukannya perencanaan tersebut dan terjadi perubahan, maka bisa dilakukannya adaptasi dan tidak menjadi masalah yang terlalu besar bagi organisasi tersebut. Fungsi yang kedua adalah organizing. Jadi organizing itu fungsi kedua dari manajemen setelah pengorganisasi, setelah planning. Jadi pengorganisasian itu pembagian tugas dan juga tanggung jawab ke anggota dan juga sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu ada fungsi organizing. Fungsi yang pertama itu penetapan struktur kerja. Jadi struktur kerja ini ditetapkan untuk mempermudah sistem pembagian kerja untuk para anggota organisasi yang terlibat. Yang kedua, pembagian tugas. Jadi karena struktur kerjanya sudah ditetapkan, maka tugas-tugas menjadi lebih spesifik berdasarkan tingkatan anggota organisasi pada struktur kerja yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, penyusunan sistem kerja.
Jadi karena struktur dan pembagian tugasnya sudah ditetapkan, maka sistem kerjanya menjadi lebih jelas dan lebih tertata. Yang selanjutnya ada manfaat organizing. Yang satu adalah efisiensi tenaga kerja, karena struktur kerja, pembagian tugas, dan juga uh, sistem kerja yang sudah terbentuk, maka tenaga kerja yang terlibat menjadi lebih efisien. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan. Karena strukturnya sudah jelas, maka keputusan yang diambil itu bisa berdasarkan ketua atau penanggung jawab dari pelaksanaan organisasi tersebut. Yang ketiga, memperjelas tanggung jawab. Jadi karena pembagian tugasnya sudah ditentukan, maka setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan secara maksimal. Yang selanjutnya ada leading. Jadi leading adalah proses memberi motivasi dan dorongan ke anggota yang lain supaya bisa memenuhi tugas-tugas dan juga tujuan dari organisasi. Terus fungsi dari leading yang pertama itu ada memberi arahan dan instruksi. Jadi supaya anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kerja tersebut menjadi lebih terarah dan tidak yang selanjutnya ada pengambilan keputusan. Jadi ketika ada perubahan rencana dan juga masalah yang dihadapi ke depannya, bisa langsung dilakukan keputusan yang tepat. Yang kedua, membangun sebuah tim. Jadi membangun komunikasi dan juga kerjasama antar tim dalam mewujudkan tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada manfaat leading, yaitu meningkatkan produktivitas. Jadi karena dilakukannya pengarahan dan instruksi, maka produktivitas menjadi lebih maksimal. Yang kedua, memperbaiki komunikasi. Karena sudah dibentuknya tim, seharusnya komunikasi antar anggota yang terlibat menjadi lebih efektif. Dan selanjutnya itu karyawan. Jadi karena ada pemberian motivasi dan arahan, maka karyawan atau anggota organisasi yang terlibat bisa belajar dari pengalaman dan juga kesalahan yang dilakukannya selama melaksanakan tugas. Fungsi yang keempat yaitu ada controlling. Controlling adalah pengawasan atau monitoring dari sebuah proses dalam mewujudkan tujuan organisasi. Si controlling yang pertama ada pemantauan kinerja. Jadi ketika ada kinerja yang dianggap kurang memuaskan, bisa langsung terpantau. Yang kedua ada evaluasi. Jadi kalau ada kinerja yang kurang memuaskan atau melenceng dari seharusnya,
evaluasi tersebut bisa dilakukan. Ya, selanjutnya ada koreksi. Jadi ketika sudah dilakukannya evaluasi, maka melakukan pengoreksian itu jadi lebih jelas karena masalah-masalah yang harus dikoreksi sudah terkumpul. Lalu selanjutnya ada manfaat controlling. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Karena sudah dilakukannya uh, evaluasi dan juga koreksi, maka langkah-langkah kerja yang salah atau melenceng bisa langsung diarahkan ke yang lebih benar. Yang selanjutnya ada peningkatan kualitas, karena kesalahannya sudah dikoreksi, jadi kualitas yang dihasilkan harusnya bisa lebih bagus. Ya, selanjutnya ada pengendalian biaya. Jadi karena controlling tersebut melakukan pengkoreksian, maka biaya-biaya yang tidak perlu dan yang perlu jadi lebih jelas. Jadi penggunaan biayanya bisa lebih teratur. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, keempat fungsi dari manajemen ini sangat penting bagi sebuah organisasi dalam menentukan tujuan dan mencapai tujuannya secara efisien dan seefektif mungkin. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.